Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayaki. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sistem input dan output. Yang pertama tentang prinsip perangkat keras input output. Yang kedua prinsip perangkat lunak input dan output. Selanjutnya DIS. Yang pertama, prinsip perangkat keras input dan output. Ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input atau output adalah bagaimana perangkat keras input output itu dikelola dalam program agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat input output mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain ada sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan perintah ke perangkat input output untuk menyediakan layanan akses. Kedua, menangani interupsi perangkat input output, menangani kesalahan pada perangkat input output, menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input output juga dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perangkat berorientasi blok atau block oriented device, menyimpan informasi dan menukarkan, menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dengan membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya disk, tape, CD-ROM, optical disk. Yang kedua yaitu perangkat berorientasi karakter atau karakter oriented device, mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli bentuk suatu struktur blok, not addressable dan tidak mempunyai ekspresi sek. Contohnya terminal linear, printer, postcard, interface, pita kertas, mouse. Klarifikasi di atas tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atas, misalnya clock yang tidak teramat secara blok dan juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter. Clock menyebabkan interupsi pada interval yang didefinisi. Yang kedua, memori, mapped screen, dan yang ketiga adalah sensor. Selanjutnya, prinsip dari perangkat keras input output yang menjadi sasaran komunikasi perangkatnya dibedakan menjadi tiga, yaitu A. Perangkat yang terbaca oleh manusia, Human Readable Device, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia, contohnya VDT atau Video Display Terminal, terdiri dari monitor, keyboard, plus mouse. B. Perangkat yang terbaca oleh mesin, Machine Readable Device, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik, contohnya disk, tape, sensor, controller, dan aktuator. Yang C. Perangkat untuk komunikasi, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti infrared, Bluetooth, wireless, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke perangkat lunak input output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input output ini ada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antara termuka atau interface ke pengguna. Adapun kriteria, karakteristik, atau tujuan perangkat lunak input output adalah konsep dalam desain software input output merupakan defense independence dan tidak bergantung pada defense yang digunakan. Penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file berkas pada perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada defense. Untuk seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan NPS. Penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh pertama, controller, defense drive, SD dan tidak bisa ditangani beri pesan. Selanjutnya, synchronous atau blocking dan asynchronous atau interrupt driver. Transfer kebanyakan input output adalah asinkron, proses memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakaian sangat lebih mudah ditulis jika operasi input output berorientasi blok. Setelah perintah read, pemrograman ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Selanjutnya, Shareable versus detached device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Misalnya disk untuk shareable dan printer untuk dedicated. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan tujuan atau kriteria di atas perangkat lunak dipisahkan dalam 4 layer, yaitu interrupt handle. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Defense drive di blok saat perintah input output diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar defense drive keluar dari state block. Kedua,
Defense drive. Seluruh kode defense independent terletak di defense drive. Tiap defense drive menangani satu tab atau satu kelas. Selanjutnya, Defense Independent Operating System software. Defense Independent adalah software input-output yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software Defense Independent adalah 1. Membentuk fungsi, 2. Menyediakan interface uniform, 3. Memberikan penamaan defense, 4. Memberikan proteksi defense, 5. Memberi ukuran blok defense, 6. Melakukan buffering, 7. Mengalokasikan penyimpanan, 8. Mengalokasikan dan pelepasan, 9. Melakukan pelaporan kesalahan. Selanjutnya, user space input-output software atau lapisan pustaka. Sebagian besar software input-output berada di dalam sistem operasi di link dengan user program. Sistem call termasuk input-output, biasanya dalam bentuk prosedur library prosedur. Contohnya, conf, read, fd, buffer, nbpage. Input-output prosedur dengan level lebih tinggi, misalnya intrusive read, memformat output lebih terdahulu, kemudian panggil write. Disk adalah merupakan penyimpanan data yang bersifat permanen. Kelebihan disk dibanding main memori untuk penyimpanan adalah 1. Kapasitas penyimpanan yang tersedia lebih besar. 2. Harga per bitnya lebih rendah. 3. Informasi tidak hilang meskipun power off. Disk diorganisasikan menjadi silinder-silinder dengan tiap permukaan terhadap head yang ditumpuk secara vertikal. Track terbagi menjadi sektor-sektor. Nah, disk 3 kriteria atau faktor yang digunakan sebagai tolak ukur performa hard disk yang mempengaruhi waktu write block. Disk adalah seek time, waktu mengarahkan lengan ke silinder. Rotational delay, waktu sektor berputar ke head. Transfer time yang sangat dominan adalah seek time, jadi performance dalam ditingkatkan dengan mengurangi waktu rata-rata seek. RAM disk adalah disk drive yang disimulasikan pada memori akses acak RAM. RAM disk sebenarnya mengeliminasi waktu tunda yang disebabkan penggerakan mekanis dalam seek dan rotasi. RAM disk berguna untuk aplikasi yang memerlukan kinerja disk yang tinggi. Defense block adalah media penyimpanan dengan 2 perintah, yaitu write dan read. Normalnya blok-blok disimpan di disk berputar yang memerlukan mekanisme fisik. Sekian dari saya, presentasi tentang manajemen input-output. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya menampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.